Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Rizvianita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Adapun materi kali ini adalah hasil dari rangkuman jurnal terkait materi perkuliahan dari pertemuan 9 sampai dengan 15. Baik, akan saya mulai dari jurnal yang pertama, yaitu dengan judul The Effect of Capital Structure and Financial Structure on Firm Performance, an Empirical Study of the Financial Crisis 2008 and 2009 in Indonesia. Adapun penulis jurnal ini adalah Gresha Keisa Anska, Kevin Agrias Suyapto, Titin Pranoto, dan Fania Pradipta Gunawan. Sumber dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, volume 16, nomor 2, Desember 2019. Adapun latar belakang dari jurnal ini adalah untuk memaksimalkan profitabilitas dan meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan membutuhkan sumber pendanaan baik dari internal maupun eksternal. Struktur modal yaitu kombinasi dari pendanaan internal atau laba ditahan dan eksternal atau hutang atau ekuitas berperan penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Krisis keuangan global 2008 menjadi momen yang tepat untuk meneliti bagaimana struktur modal mempengaruhi kinerja perusahaan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Krisis ini dipicu oleh kegagalan pasar keuangan di Amerika Serikat yang kemudian berdampak pada negara lain termasuk Indonesia. Saat krisis, banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan akibat kenaikan suku bunga dan penurunan pendapatan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Yang kedua, membandingkan dampak struktur modal sebelum, selama, dan setelah krisis 2008. Yang ketiga, memberikan rekomendasi bagi perusahaan, kreditor, dan investor dalam menghadapi kondisi ekonomi yang fluktuatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian menggunakan data sekunder dari perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2004 sampai dengan 2017. Data diperoleh dari Bloomberg dan dikelompokkan menjadi 3 periode utama, yaitu pre-krisis atau 2004 sampai 2007 sebelum terjadinya krisis, kemudian waktu krisis 2008 sampai 2009, dan post-krisis tahun 2010 sampai 2017 atau setelah pemulihan ekonomi. Kriteria sampel yang diambil yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian. Tidak termasuk perusahaan dari sektor keuangan karena memiliki karakteristik modal yang berbeda. Perusahaan yang memiliki data lengkap untuk variabel penelitian. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi data panel. Model yang digunakan untuk mengukur hubungan antara struktur modal dan kinerja perusahaan adalah sebagai berikut. Ada 3 model dalam penentuan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE, PER, dan Tobinski. Model 1, kinerja perusahaan sama dengan alfa 0 ditambah beta 1 yang berupa total debt to total asset ditambah size atau ukuran perusahaan dan ditambah escrow atau pertumbuhan penjualan. Kemudian yang model 2 itu kinerja perusahaan diukur dengan alfa 0 ditambah short term debt to total asset ditambah size dan ditambah escrow. Model yang ketiga yaitu kinerja perusahaan sama dengan alfa 0 ditambah long term debt to total asset ditambah size dan ditambah escrow. Variabel penelitian yaitu ada variabel dependent, independent, dan juga kontrol. Variabel dependent yaitu berupa kinerja akuntansi yang terdiri dari ROA atau Return on Asset dan ROE atau Return on Equity. Variabel dependent kedua yaitu kinerja pasar yang berupa Price to Earning Ratio atau PER dan Tobinski. Untuk variabel independent, kita menggunakan struktur modal diukur dengan TDTA, STDA, dan LTDTA. Kemudian variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan atau size dan pertumbuhan penjualan atau escrow. Hasil dari penelitian dan analisis data yang telah dilakukan yaitu ada dampak struktur modal terhadap kinerja perusahaan.
Struktur modal memiliki dampak negatif terhadap kinerja perusahaan secara umum. Semakin tinggi proporsi hutang dan struktur modal, semakin rendah kinerja perusahaan. Dampak negatif ini lebih besar selama periode krisis keuangan global 2008. Mohon maaf, selanjutnya untuk analisis periode krisis, yaitu ada 3 periode. Pada pre-krisis, struktur modal berdampak negatif pada ROE, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan Tobinski. Hutang yang tidak optimal menyebabkan biaya bunga lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Sedangkan selama periode krisis, struktur modal itu berdampak negatif yang lebih besar terhadap kinerja perusahaan. Tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan beban hutang meningkat dan memperburuk kinerja perusahaan. Perusahaan lebih bergantung pada hutang karena pasar modal yang tidak stabil. Sedangkan pada periode post-krisis, yaitu struktur modal masih berdampak negatif terhadap kinerja akuntansi atau ROA dan ROE, tetapi dampaknya lebih kecil dibandingkan saat krisis. Struktur modal berdampak positif terhadap kinerja pasar atau Tobinski yang menunjukkan pemulihan ekonomi dan kepercayaan investor. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu struktur modal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, terutama dalam periode krisis. Pada saat krisis, tingginya beban hutang memperburuk profitabilitas perusahaan. Setelah krisis, perusahaan mulai beradaptasi dengan mengurangi penggunaan hutang yang berdampak positif pada pasar tetapi masih memberikan tekanan pada profitabilitas. Manajemen perusahaan perlu lebih bijak dalam mengelola struktur modal untuk menghindari dampak negatif pada kinerja, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Implikasi dan rekomendasi bagi perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pendanaan dengan hutang, terutama dalam kondisi krisis. Untuk kreditor, perlu mempertimbangkan risiko kredit dengan lebih hati-hati untuk menghindari peningkatan NPL atau non-performing loan. Dan bagi investor, sebaiknya mempertimbangkan faktor struktur modal sebelum berinvestasi, terutama dalam kondisi ekonomi yang bergejolak. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, yaitu terkait pengaruh analisis leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan. Studi pada perusahaan properti dan real estate yang listing di BI tahun 2010 sampai 2012. Penulis jurnal ini ada Sheila Ikawati Ludijanto, Siti Ragil Handayani, dan Raden Rustam Hidayat. Sumbernya dari Jurnal Administrasi Bisnis atau JAB volume 8 nomor 1 Februari 2014. Latar belakang dari penelitian ini, salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah sumber pendanaan yang digunakan, baik yang berasal dari modal sendiri maupun pinjaman hutang. Leverage keuangan atau financial leverage merupakan strategi pembiayaan dengan menggunakan hutang untuk meningkatkan keuntungan. Namun semakin tinggi tingkat hutang, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung perusahaan, termasuk beban bunga yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BII pada periode 2010 sampai 2012. Sektor ini dipilih karena pertumbuhan kebutuhan properti yang terus meningkat, yang membuat perusahaan dalam industri ini membutuhkan pendanaan besar yang seringkali dalam bentuk hutang. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, menganalisis hubungan antara debt ratio, debt to equity ratio, and long-term debt to equity ratio dengan return on investment atau ROI dan return on equity atau ROE. Tujuan yang ketiga untuk menguji apakah leverage terhadap kinerja keuangan bersifat simultan atau parsial. Adapun data yang digunakan yaitu peneliti menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI selama periode 2010 dan 2012. Kriteria sampel yang diambil yaitu perusahaan yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2010 sampai 2012.
Perusahaan yang tidak mengalami delisting selama periode penelitian. Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh 38 perusahaan sebagai sampel penelitian. Adapun metode penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis. Variabel penelitian itu ada variabel independen dan juga dependent. Variabel independen yaitu leverage ratio berupa debt ratio, debt to equity ratio, dan long term debt to equity ratio. Di mana debt ratio itu digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Sedangkan debt to equity ratio yaitu perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Untuk long term debt to equity ratio yaitu perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Untuk variabel dependent, yaitu berupa kinerja keuangan, maka peneliti ini menggunakan ROI atau Return on Investment yang mengukur tingkat keuntungan bersih terhadap total aset. Juga menggunakan ROE atau Return on Equity yang mengukur laba bersih yang diperoleh pemegang saham terhadap ekuitas yang mereka investasikan. Adapun teknik analisis data, yaitu peneliti melakukan analisis menggunakan SPSS 16 for Windows. Analisis deskriptif untuk menggambarkan perkembangan variabel penelitian. Kemudian uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi tidak mengalami kesalahan klasik seperti multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Analisis regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji F atau simultan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan juga uji T atau parsial untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Selanjutnya, hasil penelitian yaitu debt ratio atau DR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROI dan ROE. Semakin tinggi debt ratio, maka semakin tinggi ROI dan ROE. Perusahaan dengan proporsi hutang yang lebih sedikit perusahaan dengan proporsi hutang yang lebih tinggi cenderung memiliki modal lebih besar untuk meningkatkan operasional dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Debt to equity ratio atau DER memiliki pengaruh signifikan terhadap ROI dan ROE. DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepercayaan tinggi dari investor dan kreditor. Penggunaan modal eksternal yang lebih besar dapat meningkatkan profitabilitas jika dikelola dengan baik. Hasil penelitian lainnya yaitu long-term debt to equity memiliki pengaruh signifikan terhadap ROI dan ROE. Hutang jangka panjang dapat memberikan dana tambahan bagi perusahaan untuk mengembangkan proyek-proyek besar dalam industri properti. Namun, peningkatan LDR juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Uji F atau simultan menunjukkan leverage secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti debt ratio, debt to equity ratio, dan long-term debt to equity ratio secara simultan mempengaruhi ROE dan ROI. Uji T parsial menunjukkan masing-masing variabel leverage secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Debt ratio, debt to equity ratio, dan long-term debt to equity ratio semuanya memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel leverage memiliki pengaruh terhadap ROI dan ROE. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI pada periode 2010 sampai 2012. Debt ratio, debt to equity ratio, dan long-term debt to equity ratio berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap return on investment atau ROI dan return on equity atau ROE. Penggunaan hutang yang optimal dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi juga meningkatkan risiko keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam menentukan struktur modalnya.
Rekomendasi yang pertama yaitu perusahaan harus menjaga keseimbangan antara penggunaan hutang dan modal sendiri agar tidak terlalu terbebani oleh bunga pinjaman. Investor dan kreditor dapat menggunakan rasio leverage sebagai indikator dalam menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan sebelum melakukan investasi atau memberikan pinjaman. Rekomendasi yang ketiga, penelitian lebih lanjut ini disarankan untuk menunjukkan atau untuk memperhitungkan faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan kebijakan moneter yang dapat berpengaruh terhadap hubungan antara leverage dan kinerja keuangan. Adapun jurnal yang ketiga yaitu terkait analisis EBIT atau EPS dalam penentuan pembiayaan perusahaan konstruksi, yaitu studi kasus 4 perusahaan BUMN dalam periode 2017 sampai 2020. Penulisnya yaitu Widya Maratus Solihah dan Muhammad Tojibu Sabirin. Sumbernya dari Review Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022. Baik, untuk jurnal yang ketiga yaitu berjudul Analisis EBIT atau EBIT dan EPS dalam penentuan pembiayaan perusahaan konstruksi, studi kasus 4 perusahaan BUMN karya periode 2017 sampai 2020. Penulisnya yaitu Widya Maratus Solihah dan Muhammad Tojibu Sabirin yang bersumber dari Review Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022. Latar belakang, pemilihan model pembiayaan menjadi perhatian utama bagi perusahaan, terutama dalam sektor konstruksi yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Sektor konstruksi mengalami perlambatan akibat gangguan rantai pasok dan kebijakan pembatasan sosial yang menyebabkan penurunan pendapatan hingga 70%. Menurut beberapa penelitian sebelumnya, leverage atau penggunaan utang memiliki dampak yang beragam terhadap kinerja keuangan perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa leverage meningkatkan profitabilitas, sementara yang lain menunjukkan hasil sebaliknya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kontribusi leverage terhadap profitabilitas perusahaan menggunakan pendekatan EBIT dan EPS in different point. Yang kedua, menentukan efektivitas penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara EBIT, indifference point, dan EPS dalam keputusan pembiayaan. Penelitian ini difokuskan pada 4 perusahaan BUMN karya karena perusahaan-perusahaan ini memiliki tingkat utang yang tinggi dan memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Adapun data yang digunakan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan dari 4 perusahaan BUMN karya yang terdaftar di BEI selama periode 2017 sampai 2020. Perusahaan tersebut yaitu PT Adikarya, yang kedua PT Pembangunan Perumahan, yang ketiga PT Waskita Karya, dan yang keempat PT Wijaya Karya. Kriteria sampel, perusahaan harus memiliki data keuangan yang lengkap dari tahun 2017 hingga 2020. Perusahaan harus menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan utama, dan perusahaan harus termasuk dalam sektor konstruksi yang terdampak COVID-19. Metode penelitian, jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara leverage dan kinerja keuangan melalui analisis EBIT dan EPS dan indifferent point. Variabel penelitian yaitu ada variabel independen dan variabel dependent. Variabel independen terdiri dari 4, yaitu debt to asset ratio atau DAR yang mengukur tingkat utang dibandingkan dengan total aset perusahaan. Debt to equity ratio atau DER yang mengukur proporsi utang terhadap modal sendiri. Kemudian EBIT atau earning before interest and taxes, yaitu laba operasional sebelum bunga dan pajak. Indifferent point yaitu titik keseimbangan di mana pembiayaan dengan utang dan ekuitas. Variabel dependent yaitu berupa earning per share atau EPS, keuntungan yang diperoleh per lembar saham yang mencerminkan profitabilitas perusahaan. Adapun teknik analisis data yaitu analisis struktur modal yang merupakan
Cara untuk mengukur proporsi hutang dan ekuitas dalam pembiayaan perusahaan. Ada juga perhitungan EBIT EPS in different point, yaitu menentukan titik keseimbangan antara utang dan ekuitas dalam pembiayaan perusahaan. Ada juga analisis regresi dan korelasi yang mengukur hubungan antara leverage, pendapatan, EBIT, dan EPS. Ada interpretasi data dan pengambilan kesimpulan yang menentukan efektivitas penggunaan utang berdasarkan analisis EBIT EPS. Hasil penelitian dan analisis data yaitu struktur modal perusahaan. PT Adikarya, struktur modal cukup stabil dengan peningkatan aset setiap tahun meskipun laba mengalami penurunan pada 2020. Pada PT Pembangunan Perumahan, penggunaan utang 2020 kurang efektif karena menyebabkan penurunan total aset dan laba. Untuk PT Waskita Karya, itu mengalami permasalahan keuangan sejak 2018 dengan penurunan aset dan laba yang signifikan. Kemudian PT Wijaya Karya yang struktur modal cukup stabil karena utang masih mampu meningkatkan total aset meskipun laba mengalami penurunan. Sedangkan dari sisi hubungan antara hutang, pendapatan, dan EPS, pada PT Adikarya dan Wijaya Karya, peningkatan hutang pada 2017 sampai 2019 itu meningkatkan nilai EPS. Namun pada 2019 dan 2020 penggunaan utang tidak efektif karena tidak meningkatkan pendapatan sehingga EPS turun. Pada PT Waskita Karya dan PT Pembangunan Perumahan, peningkatan utang pada 2017 sampai 2018 meningkatkan EPS. Tetapi pada 2018 sampai 2020, peningkatan utang justru menyebabkan penurunan EPS. Sedangkan dari sisi hubungan EBIT dan indifferent point terhadap EPS, ketika EBIT berada di atas indifferent point, penggunaan utang meningkatkan EPS. Ketika EBIT berada di bawah indifferent point, penggunaan utang menyebabkan EPS menurun atau bahkan negatif. PT Waskita Karya mengalami EBIT negatif pada 2020 yang menunjukkan bahwa penggunaan utang sangat tidak efektif. Kemudian dari hubungan debt to asset ratio DAR dengan pendapatan EBIT dan EPS. Jika peningkatan DAR mampu meningkatkan pendapatan dan EBIT di atas indifferent point, maka EPS akan meningkat. Sebaliknya, jika peningkatan DAR tidak mampu meningkatkan pendapatan dan EBIT di bawah indifferent point, maka EPS akan menurun atau negatif. Pada 2020, keempat perusahaan mengalami peningkatan DAR, tetapi hal ini justru menyebabkan penurunan EPS karena pendapatan turun drastis. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil itu ada 4. Pertama, leverage atau penggunaan utang adalah pilihan utama pembiayaan pada 4 perusahaan BUMN karya. Ketika EBIT berada di atas indifferent point, penggunaan utang lebih disarankan daripada penerbitan saham karena meningkatkan EPS. Namun, ketika EBIT berada di bawah indifferent point, penggunaan utang akan meningkatkan risiko gagal bayar dan menyebabkan penurunan EPS. Kemudian efektivitas penggunaan utang itu tergantung pada apakah peningkatan utang mampu meningkatkan pendapatan dan EBIT. Sarannya yaitu ada 3 di mana perusahaan perlu mempertimbangkan alternatif pembiayaan selain utang. Misalnya penerbitan saham atau pendanaan dari Indonesian Investment Authority atau INA. Kemudian manajemen keuangan juga harus lebih memperhatikan EBIT dan indifferent point sebelum memutuskan penggunaan utang. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi metode pembiayaan alternatif yang lebih optimal untuk perusahaan konstruksi. Jurnal yang keempat yaitu penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pendanaan struktur modal eksternal pada perusahaan industri manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penulis yaitu Agustin Bagu, Herman Karamoy, dan Hendrik Gamaliel. Jurnal berasal dari Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill volume 12 nomor 1 tahun 2021. Latar belakang dari penelitian ini, persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi membuat perusahaan harus memiliki struktur modal yang kuat untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Struktur modal yang dimiliki perusahaan terdiri dari modal internal yang berasal dari laba ditahan dan modal pemilik, juga modal eksternal yang berasal dari pinjaman atau penerbitan saham.
Keputusan dalam memilih pendanaan struktur modal eksternal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: 1. Stabilitas penjualan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan secara konsisten. Yang kedua, modal teknologi informasi yang berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Yang ketiga yaitu risiko bisnis yang berkaitan dengan ketidakpastian dalam operasional dan pengambilan keputusan perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun data yang digunakan, jenis datanya yaitu data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Periode waktu 2014 sampai 2018. Populasinya ada 163 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sampel 32 perusahaan manufaktur dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Total observasi ada 160 laporan keuangan perusahaan. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Adapun variabel yang digunakan ada variabel dependen dan independen. Variabel dependen yaitu berupa struktur modal eksternal yang diukur menggunakan rasio LTDR atau Long Term Debt to Equity Ratio yang membandingkan total utang jangka panjang dengan modal sendiri. Sedangkan variabel independen ini ada 3. Yang pertama tentang stabilitas penjualan yang mengukur tingkat konsistensi penjualan dari tahun ke tahun. Formulanya yaitu penjualan T dikurangi penjualan T-1 dibagi penjualan T-1 kali 100%. Variabel independen yang kedua yaitu modal teknologi informasi yang mengukur investasi dalam teknologi informasi. Formulanya MTI sama dengan MTIT dikurangi MTI T-1 dibagi MTI T-1 kali 100%. Variabel independen selanjutnya ada risiko bisnis yang mengatur ketidakpastian dalam laba usaha. Formulanya yaitu EBIT dikurangi EBIT T-1 dibagi sales T-1 kali 100%. Uji asumsi klasik yang dilakukan itu ada uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Hasil menunjukkan distribusi data normal. Kemudian uji heterogeneisitas menggunakan uji Gleiser tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas. Ada juga uji multikolinearialitas menggunakan variance inflation factor atau VIF yang tidak ditemukan multikolinearitas. Adapun hasil penelitian ada beberapa. Yang pertama yaitu pengaruh stabilitas penjualan terhadap struktur modal eksternal. Hasil regresi stabilitas penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Nilai T hitung sama dengan 1998 atau P 0,049 dengan signifikansi alfa 5%. Perusahaan dengan penjualan yang stabil lebih mudah memperoleh pinjaman karena dianggap memiliki risiko rendah oleh pemberi kredit. Hasil penelitian yang kedua yaitu pengaruh modal teknologi informasi terhadap struktur modal. Hasil regresinya, modal teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal. Nilai T hitung 2,638 dengan P 0,09, signifikan pada alfa 5%. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jaringan bisnis, dan menarik investor. Hasil penelitian yang ketiga yaitu pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal eksternal. Hasil regresinya yaitu risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Nilai T hitungnya 0,133 dengan PE 0,894 yaitu tidak signifikan. Perusahaan dengan risiko bisnis tinggi tetap dapat memperoleh pendanaan eksternal karena ekspektasi pertumbuhan laba yang tinggi. Hasil penelitian yang keempat yaitu tentang uji koefisien determinasi atau adjusted R-square.
Nilai adjusted elsewhere yaitu 46,7%, yang berarti variabel independen mampu menjelaskan 46,7% variabel dalam pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Sisanya 53,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yang pertama yaitu stabilitas penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Yang kedua, modal teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Yang ketiga, risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Sarannya yaitu untuk perusahaan, pertama meningkatkan stabilitas penjualan agar lebih mudah memperoleh pendanaan eksternal. Yang kedua, tentu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang ketiga, yaitu mengelola risiko bisnis dengan strategi mitigasi yang tepat. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, likuiditas, dan struktur aset. Juga menggunakan metode penelitian yang lebih luas seperti pendekatan kualitatif atau mixed method. Lanjut ke jurnal kelima, yaitu berjudul Kebijakan Dividen dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Penulisnya adalah Yuli Komsatu Samrotul. Jurnal berasal dari Jurnal Paradigma volume 13 nomor 1 Februari sampai Juli 2015. Latar belakang, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dihadapkan pada dilema dalam kebijakan dividen, yaitu apakah laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan untuk investasi masa depan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen antara lain, satu, profitabilitas atau ROA, atau return on asset, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua yaitu likuiditas atau cash ratio and current ratio, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga leverage atau debt to equity ratio atau DER, yaitu seberapa besar perusahaan bergantung pada utang. Yang keempat ada growth, yaitu pertumbuhan perusahaan yang berupa tingkat ekspansi aset perusahaan. Dan yang kelima ada firm size atau ukuran perusahaan, yaitu besar kecilnya skala operasi perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kebijakan dividen perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2014. Data yang digunakan yaitu jenis data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan, periode waktunya 2011 sampai 2014, populasinya perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Sampel 15 perusahaan yang dipilih dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria berikut, yaitu perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut di BEI 2011 sampai 2014. Perusahaan yang membagikan dividen selama 4 tahun berturut-turut, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Adapun metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap kebijakan dividen. Adapun variabelnya yaitu ada variabel dependent dan independent. Variabel dependent yaitu kebijakan dividen diukur dengan dividen payout ratio atau DPR dengan rumus dividen dibagi laba bersih. Sedangkan variabel independen ini ada 5. Yang pertama tadi profitabilitas yang diwakili dengan ROA. Yang kedua ada likuiditas, ada cash ratio dan current ratio. Yang ketiga ada leverage yang berupa debt. Dan yang keempat ada growth atau pertumbuhan perusahaan. Dan yang kelima ada firm size atau ukuran perusahaan. Adapun rumus dari masing-masing variabel independen bisa dilihat dalam paparan saya. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang dilakukan itu ada uji normalitas yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov test untuk memastikan data terdistribusi normal. Kemudian ada uji multikolinearitas menggunakan variance inflation factor atau VIF untuk melihat hubungan antar variabel independen.
Ada uji autokorelasi yang menggunakan Durbin Wasson test untuk memastikan tidak ada autokorelasi dalam data. Juga ada uji heteroskedastisitas menggunakan Frank Spearman test untuk melihat apakah ada variabel dengan varians tidak konstan. Analisis regresi linear berganda dengan model sebagai berikut, yaitu DPR atau Dividend Payout Ratio, dengan rumus alfa ditambah beta 1 berupa ROA, tambah beta 2 cash ratio, tambah beta 3 current ratio, tambah beta 4 DER, tambah beta 5 growth, dan tambah beta 56 firm size ditambah E atau variabel pegang. Adapun hasil penelitiannya yaitu secara statistik deskriptif berdasarkan data dari 15 perusahaan selama 4 tahun didapatkan rata-rata ROA-nya itu sekitar 19,55%, cash ratio 1,1, current ratio 3,5, debt 0,6, growth 14,06%, firm size 22,6, DPR 51,43%. Sedangkan uji hipotesis itu ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Cash ratio, growth, dan firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Kemudian uji F dengan pengaruh simultan, yaitu secara bersama-sama variabel independen signifikan mempengaruhi kebijakan dividen. Atas koefisien determinasi, adjusted R-square sama dengan 34,2%, yang berarti 34,2% variasi dalam kebijakan dividen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya 65,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu ROA, current ratio, dan DER memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Cash ratio, growth, dan firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Secara simultan, semua variabel independen berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Adapun saran dari penelitian ini yaitu sebaiknya penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti free cash flow, tax rate, atau menggunakan sampel dari sektor industri yang lain. Saran selanjutnya yaitu perusahaan sebaiknya meningkatkan profitabilitas atau ROA dan stabilitas keuangan untuk memastikan kebijakan dividen yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk penelitian yang keenam, ini berjudul analisis perbandingan harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Penulisnya Iin Indarti, Desti Mulyani, BR Purba. Jurnal analnya Set volume 13 nomor 1 Maret 2011. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pasar modal adalah sarana investasi yang memberikan banyak informasi kepada investor. Salah satunya adalah pengumuman stock split. Stock splits atau pemecahan saham ini dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan harga saham agar lebih liquid dan menarik bagi investor. Dua teori utama yang melatar belakangi stock split adalah satu, trading range theory, di mana stock split meningkatkan likuiditas perdagangan dengan menyesuaikan harga saham ke kisaran optimal. Yang kedua yaitu signaling theory, di mana stock split memberikan sinyal positif kepada pasar tentang prospek perusahaan di masa depan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis perbedaan harga saham dan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Investor dapat menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Adapun data yang digunakan yaitu jenis data adalah data sekunder, sumber data Indonesian Capital Market Directory atau ICMD 2007. Periode pengamatan yaitu 5 hari sebelum pengumuman stock split, hari pengumuman stock split, dan 5 hari sesudah pengumuman stock split. Sampelnya ada 9 perusahaan yang melakukan stock split di Bursa Efek pada tahun 2007. Variabel yang diamati yaitu harga saham, penutupan atau closing price, dan volume perdagangan saham harian. Metode penelitian yaitu jenis penelitian ini menggunakan metode event study, yaitu mengamati perubahan harga saham dan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split.
Teknik analisis datanya ada 3, yaitu uji statistik deskriptif, yang mengukur rata-rata dan standar deviasi harga saham, serta volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Uji normalitas, yaitu menggunakan Kolmogorov-Smirnov test untuk memastikan data terdistribusi normal. Dilakukan juga uji hipotesis atau pair sample t-test, di mana uji beda harga saham sebelum dan sesudah stock split. Uji beda volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Hasil analisis data atau hasil analisis penelitian ini yaitu rata-rata harga saham sebelum stock split lebih tinggi dibandingkan setelah stock split. Volume perdagangan setelah stock split meningkat dibandingkan sebelum stock split. Berikut data dari saham, harga saham dan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split, yaitu kisaran 5 hari sebelum dan 5 hari sesudahnya. Dapat terlihat ya harga pada 5 hari sebelum stock split itu di kisaran 9.448. Pada hari stock split yaitu menjadi 1.421 yang juga meningkatkan volume perdagangan menjadi sekitar 34 juta. Dan pada hari 5 setelah stock split, harga saham turun kembali menjadi 1.402 dengan volumenya 19.483.611. Hasil analisis yaitu dari uji normalitas, hasil menunjukkan bahwa data harga saham dan volume perdagangan terdistribusi normal. Uji hipotesis atau t-test, di mana perbedaan harga saham sebelum dan sesudah stock split. Nilai T hitung 241.465, di mana terdapat perbedaan signifikan antara harga saham sebelum dan sesudah stock split. Perbedaan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split itu nilai T hitungnya minus 6,390, yaitu terdapat perbedaan signifikan dalam volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Jadi, sesuai dengan tujuannya, stock split adalah buat harga semakin rendah dan juga saham semakin liquid, jadi bisa dibeli oleh kalangan yang lebih rendah. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu harga saham mengalami perubahan yang signifikan setelah stock split yang mendukung trading range teori yang menyatakan bahwa harga saham akan menyesuaikan ke kisaran optimal setelah stock split. Yang kedua, volume perdagangan akan meningkat signifikan setelah stock split yang mendukung signaling teori yang menyatakan bahwa stock split memberikan sinyal positif kepada investor sehingga meningkatkan likuiditas saham. Adapun sarannya yaitu investor dapat memanfaatkan informasi stock split sebagai sinyal investasi untuk mengambil keputusan dalam perdagangan saham. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel atau periode pengamatan untuk melihat efek jangka panjang dari stock split. Masuk ke jurnal yang ketujuh, yaitu dengan judul Perjanjian Sewa Guna Usaha atau Leasing, dengan penulis Francisca, Journal Law Development and Justice Review 4, ISSN 2655-1942, 2 Oktober 2021, 171-182. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam era globalisasi, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengembangkan usahanya, termasuk kebutuhan akan barang modal. Ada beberapa alternatif untuk memperoleh barang modal, yaitu membeli secara tunai jika memiliki dana cukup, meminjam melalui bank namun prosedurnya sulit dan membutuhkan jaminan, atau menggunakan leasing atau sewa guna usaha yang lebih fleksibel dan mudah dibandingkan pinjaman bank. Sewa guna usaha atau leasing menjadi solusi bagi perusahaan yang mengalami keterbatasan modal, terutama untuk usaha kecil, menengah, dan besar. Dengan leasing, pengusaha dapat memperoleh alat-alat dan barang modal tanpa harus membayar penuh di awal. Namun, leasing masih menghadapi berbagai permasalahan hukum, seperti kurangnya perlindungan hukum dari pemerintah, aturan yang hanya berupa surat keputusan menteri belum berbentuk undang-undang, dan juga klausul kontrak leasing yang sering berpihak pada lessor atau pemberi leasing.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam perjanjian leasing, terutama hak dan kewajiban antara lessor dan lessee. Data yang digunakan, jenis datanya yaitu data sekunder, studi literatur, dan dokumen hukum. Sumber datanya peraturan perundang-undangan terkait leasing, juga studi kasus dan literatur hukum mengenai leasing. Peraturan yang dikaji yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169 Tahun 1991 tentang kegiatan usaha leasing. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122, 32, dan 30 Tahun 1974 tentang perizinan usaha leasing. Dan studi kasus kontrak leasing dari PT Oryx Indonesia Finance. Metode penelitian yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis asas hukum untuk memahami dasar hukum leasing, sistematik hukum untuk melihat keterkaitan antara hukum leasing dengan regulasi lainnya, sinkronisasi hukum, meneliti apakah ada konflik dalam aturan leasing secara vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum dengan sistem leasing di negara lain, dan sejarah hukum meneliti perkembangan regulasi leasing di Indonesia. Adapun hasil penelitiannya yang pertama yaitu tentang sejarah dan regulasi leasing di Indonesia. Leasing pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat tahun 1877 oleh Bell Telephone Company. Di Indonesia, leasing mulai berkembang sejak 1974 dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan tentang leasing. Peraturan terkait leasing di Indonesia masih terbatas, belum ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya. Hasil penelitian yang kedua yaitu pihak-pihak dalam leasing. Ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama lessor, yaitu pihak yang menyewakan barang modal. Lessee, pihak yang menggunakan barang modal dengan membayar sewa berkala. Kemudian ada supplier, pihak yang menyediakan barang modal kepada lessor. Masalah hukum dalam leasing yaitu lessee menunda atau tidak membayar sewa tepat waktu. Lessee mengalihkan atau menjual barang leasing tanpa izin. Barang leasing dijadikan jaminan utang lain tanpa persetujuan lessor. Barang leasing hilang atau rusak tanpa tanggung jawab dari lessee. Untuk menyelesaikan sengketa leasing, biasanya dilakukan perdamaian berupa negosiasi di luar pengadilan. Ada juga penyelesaian di pengadilan negeri, dan ada juga arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Untuk hak dan kewajiban dalam perjanjian leasing itu berdasarkan studi kasus kontrak PT Oryx Indonesia Finance, hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut. Hak lessor itu menerima pembayaran sewa dari lessee, memasang plakat kepemilikan pada barang leasing, memeriksa barang leasing kapan saja, mengakhiri kontrak secara sepihak jika lessee melanggar perjanjian, menerima ganti rugi jika barang leasing rusak atau hilang. Kewajiban lessor yaitu menyerahkan barang leasing kepada lessee, mengasuransikan barang leasing atas nama lessor. Sedangkan hak lessee itu menerima barang leasing untuk digunakan sesuai kontrak, memiliki hak opsi untuk membeli atau memperpanjang leasing. Dan kewajiban lessee membayar angsuran leasing tepat waktu, tidak boleh merusak atau menjual barang leasing, bertanggung jawab atas pajak dan biaya operasional barang leasing, menanggung risiko jika barang leasing hilang atau rusak. Kelemahan regulasi leasing di Indonesia yaitu belum ada undang-undang khusus tentang leasing, hanya berupa surat keputusan menteri. Hak lessor lebih dominan sementara lessee berada dalam posisi yang lebih lemah. Kurangnya perlindungan hukum bagi lessee jika terjadi sengketa dengan lessor. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini yaitu leasing adalah alternatif pembiayaan yang fleksibel bagi perusahaan yang membutuhkan barang modal tanpa harus membeli secara tunai atau meminjam dari bank. Yang kedua, regulasi leasing di Indonesia itu masih belum memadai karena hanya diatur dalam keputusan menteri, bukan undang-undang. Hak dan kewajiban dalam kontrak leasing seringkali menguntungkan lessor, sementara lessee berada dalam posisi yang lebih lemah. Jika terjadi sengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi, pengadilan, atau arbitrase.
Tetapi proses hukum leasing masih belum memberikan perlindungan optimal bagi lesi. Adapun saran dari penelitian ini, pemerintah perlu membuat undang-undang khusus tentang leasing agar kepastian hukum lebih kuat. Kontrak leasing harus lebih adil dengan memberikan perlindungan lebih bagi lesi. Lesi harus lebih berhati-hati dalam menandatangani kontrak leasing, terutama dalam memahami hak dan kewajiban. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Ada kurangnya saya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.